lanjutkan, kemudian ada macam-macam identitas trigonometri. Yang pertama yaitu teorema 10.12 identitas genap atau ganjil. Di sini identitasnya dibagi menjadi dua, yaitu fungsi ganjil dan fungsi genap. Yang termasuk dalam fungsi ganjil yaitu sin min theta sama dengan min sin theta, tan min theta sama dengan min tan theta, kosekan min theta sama dengan min kosekan theta, kot min theta sama dengan min kot theta. Begitu juga dengan yang fungsi genap, ada cos min theta sama dengan cos theta, dan sekan min theta sama dengan sekan theta. Lanjut. Kemudian pembuktian identitas genap atau ganjil. Ini teorema fungsi cos dan sin memenuhi sifat-sifat yaitu cos min theta sama dengan cos theta dan sin min theta sama dengan min sin theta. Buktinya yaitu dari definisi cos dan sin dalam lingkaran satuan, yaitu x sama dengan cos theta dan y sama dengan sin theta. Pertama kita ingin mencari nilai dari theta itu sendiri. Nah, kita bikin sebentar. Kita bikin garis ini buat menentukan itu nilai tetanya tadi. Ditemukan nilai tetanya itu x, y. Jadinya cos theta, sin theta. Kemudian kan di sini dibahas untuk mencari nilai min theta. Kemudian kita gambar min theta itu ini. Kemudian kita tarik garis. Nah, di sini kita bisa melihat untuk keduanya theta dan min theta itu pada sumbu x tetap sama. Dengan demikian cos theta itu nilainya sama dengan cos min theta. Nah, sedangkan pada sumbu y ini nilainya itu inverse aditif atau yaitu bilangan berkebalikan. Jadi kalau di sini nilainya positif, di sini berubah menjadi negatif. Dengan demikian sin min theta sama dengan min sin theta. Lanjut. Oh iya. Oke, siap. Oke, dong Chris. Contoh soalnya, tentukan sin min theta dan kosekan min theta jika diketahui sin theta sama dengan setengah. Yang pertama, tadi kan sudah ada rumusnya yaitu sin min theta sama dengan min sin theta. Karena di sini sin tetanya sudah diketahui setengah, berarti kita tinggal menambahkan min di depannya. Maka sin min theta sama dengan min setengah. Kemudian yang kedua ada kosekan theta. Kita mencari kosekan min theta. Sebelumnya kita sudah tahu bahwa kosekan theta ini bernilai 1 per sin theta. Jadi 1 per sin theta tadi sudah diketahui setengah, jadi 1 per setengah sama dengan 2. Kemudian untuk mencari tahu kosekan min theta, kita tadi juga sudah diberitahukan bahwa kosekan min theta sama dengan min kosekan theta. Maka kosekan min theta sama dengan min 2. Lanjut. Kemudian teorema yang kedua yaitu teorema 10.13 identitas jumlah dan selisih sudut untuk kosinus. Di sini sudah ada rumus cos A plus B sama dengan cos A cos B dikurangi sin A sin B dan cos A min B sama dengan cos A cos B ditambah sin A sin B. Kita akan membuktikan rumus selisih dari cos. Yang pertama, kita perhatikan gambar yang di samping ini ya. Titik P berada pada sudut A dengan koordinat cos A, sin A. Ini ada di sini. Kemudian, sebentar. Kemudian titik Q berada pada sudut B dengan koordinat cos B, sin B. Kemudian besar sudut POQ ini adalah A min B. Kenapa A min B? Jadi ini A ini dikurangi dengan besarnya B tadi, yaitu QOB ini. Maka ditemukan besar sudut POQ ini A min B. Kemudian titik A pada sudut A min B memiliki koordinat cos A min B, sin A min B. Dan titik B memiliki koordinat 1,0.
G3 POQ adalah rotasi dari segitiga AOB, sehingga jarak dari P ke Q nilainya sama dengan jarak A ke B. Next. Kemudian kita harus mencari tahu apa jarak dari P ke Q. Di sini karena tadi saya bilang jarak P ke Q sama nilainya dengan jarak A ke B, maka langsung saya bandingkan. Jadi ini P yang sebelah kiri ini jarak P ke Q dan yang sebelah kanan ini jarak A ke B. Kemudian kita kuadratkan dulu keduanya agar akarnya ini hilang. Jadinya kita selesaikan dulu yang sebelah kiri, yaitu cos A min cos B kuadrat ditambah sin A min sin B kuadrat sama dengan cos kuadrat A min 2 cos A kali cos B tambah cos kuadrat B ditambah sin kuadrat A dikurangi 2 sin A sin B ditambah sin kuadrat B. Menjadi cos kuadrat A ditambah cos kuadrat sin kuadrat A ini bisa dijadikan sama dengan 1, maka kita tulis 1. Begitu juga yang satunya ini ditambah cos kuadrat B ditambah sin kuadrat B itu sama dengan 1. Kemudian min 2 cos A cos B dikurangi sin 2 sin A sin B ini tetap nilainya, maka 1 ditambah 1 sama dengan 2 dikurangi nilai yang sebelumnya. Mbak, interupsi sebentar ya? Bu, ya jangan cepet-cepet kayak kereta api gitu. Ini yang lainnya kan nggak hanya mendengarkan tapi memahami ya. Jadi pelan-pelan, tahap, tahap. Terus kursornya juga digerakkan ya. Kalau nggak bisa gerakan kursor, dicoretin aja itu ya. Oke, pelan-pelan ya. Iya, Bu. Oke. Sebentar. Kalau bisa gambar yang di depan bisa nggak di-copy ditaruh di sini biar bisa mudah untuk membayangkan. Yang tadi ada gambar apa tadi? Segitiga PA, oke. Coba mungkin bisa di-copy taruh sana ya. Ditutup dulu slideshow-nya. Oke. Mohon maaf, Bu. Ngeheng ya? Iya, barusan. Kok itu yang nggak copy? Oh, salah. Waduh. Gambarnya aja. Taruh bawah nggak apa-apa, kayaknya bawah lubang ya. Nah, jadi biar mudah untuk membayangkannya ya. Yang menjelaskan juga pelan-pelan aja ya. Iya, Bu, mohon maaf. Oke, nggak apa-apa. Mari dilanjutkan. Oke, saya ulang kembali nggih, Bu? Monggo, terserah anak-anak. Kalau teman-temannya sudah paham, boleh dilanjutkan. Kalau misalkan perlu diulang, ya diulangi. Bagaimana yang lain? Dilanjut aja, Bu. Dilanjut nggih. Okay. Baik, saya lanjutkan. Tadi kan kita sudah selesai mengerjakan bagian yang sebelah kiri ini. Bagian sebelah kiri ini itu untuk menentukan jarak dari P ke Q. Kemudian ini tadi kita mencari dari P ini ke Q. Kemudian untuk yang sebelah kanan ini kita mencari dari titik A ke B. Nah, kemudian ini tadi kita sama-sama kuadratkan menjadi cos A min B dikurangi 1 kuadrat ditambah sin A min B dikurangi 0 kuadrat. Sama dengan cos kuadrat A min B dikurangi 2 cos A min B ditambah 1 ditambah sin kuadrat A min B. 1
ditambah cos kuadrat A min B ditambah sin kuadrat A min B dikurangi 2 cos A min B sama dengan 1 ditambah 1, ini cos kuadrat A min B ditambah sin kuadrat A min B ini bisa sama dengankan 1. Kemudian dikurangi 2 cos A min B, maka sama dengan 2 dikurangi 2 cos A min B. Jadi hasil perbandingannya yaitu yang ini tadi hasilnya 2 min 2 cos A cos B dikurangi 2 sin A sin B sama dengan hasil yang sebelah kanan 2 min 2 cos A min B, kemudian disederhanakan dengan membagi keduanya dengan 2. Jadinya cos A min B sama dengan cos A cos B ditambah sin A sin B. Next. Nah, kemudian contoh dan penyelesaiannya. Tentukan nilai cos 75 derajat. Tentukan nilai dari cos 75 derajat. Cos 75 derajat sama dengan cos 30 derajat ditambah 45 derajat. Kita ini menggunakan sudut istimewa. Cos 30 derajat ditambah 45 derajat sama dengan cos 30 dikali cos 45 dikurangi sin 30 derajat dikali sin 45. Maka jawabannya cos 30 derajat yaitu akar 3/2 dikali akar 2/2 dikurangi setengah kali akar 2/2, yaitu jawabannya akar 6 min akar 2/4. Lanjut. Kemudian teorema yang ketiga yaitu identitas kofungsi. Di dalam identitas kofungsi itu ada yang di dalam kotak ini yaitu cos pi/2 dikurangi theta sama dengan sin theta. Kemudian sin pi/2 dikurangi theta sama dengan cos theta. Kemudian ada secant pi/theta dikurangi theta sama dengan kosekan theta. Kosekan pi/2 dikurangi theta sama dengan secant theta. Tan pi/theta dikurangi theta sama dengan cot theta. Dan cot pi/2 dikurangi theta sama dengan tan theta. Persamaan di atas ini diperoleh dari penurunan identitas penjumlahan dan pengurangan dari kosinus. Identitas pertama kofungsi ini ada cos pi/2 min theta sama dengan cos pi/2 dikali cos theta ditambah sin pi/2 dikali sin theta. Maka sama dengan 0 dikali cos theta ditambah 1 kali sin theta sama dengan sin theta. Kemudian contoh dan penyelesaian soal. Diketahui sin A bernilai sama dengan cos 45. Cos 45 derajat dengan A kurang lebih besar dari 0 derajat dan A lebih kecil dari 90 derajat. Tentukan nilai A. Penyelesaiannya yaitu cos 45 derajat tadi kan sama dengan A, maka sama dengan sin pi/2 dikurangi 45 derajat. Sin A sama dengan sin 90 derajat dikurangi 45 derajat. Sin A sama dengan sin 45, maka A sama dengan 45. Kemudian dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu teorema. Selanjutnya yaitu teorema 10.15 yaitu identitas, jumlah, dan selisih sudut sinus. Jadi rumus jumlah dan selisih sudut sinus itu sebagai berikut, yaitu untuk yang penjumlahannya itu sin alfa
ditambah beta sama dengan sin A kali cos B ditambah cos A kali sin B. Untuk yang pengurangannya, yaitu sin A min B sama dengan sin A dikali cos B dikurang cos alfa dikali sin beta. Lanjut. Nah, untuk contoh soalnya sebagai berikut. Jadi, tentukan nilai dari sin 19V per 12. Maka penyelesaiannya itu sebagai berikut. Sin 19V per 12 itu sama dengan sin 4V per 3 ditambah V per 4. Nah, menggunakan rumus sin tadi untuk yang penjumlahan, maka jadi sin 4V per 3 dikali cos V per 4 ditambah cos 4V per 3 dikali sin V per 4. Nah, sin 4V per 3 ini yaitu 240 derajat. Untuk cos V per 4 ini yaitu 45 derajat. Sedangkan cos 4V per 3 itu 240 derajat dan sin V per 4 yaitu 45 derajat. Maka hasilnya yaitu negatif 1 per 2 akar 3 dikali 1 per 2 akar 2 ditambah negatif 1 per 2 dikali setengah akar 2, maka hasilnya negatif 1 per 4 akar 6 ditambah akar 2. Lanjut. Untuk teorema 10.16 yaitu jumlah dan selisih sudut trigonometri. Berikut rumusnya. Jadi jumlah dan selisih sudut trigonometri itu ada 3, yaitu untuk sin, untuk cos, dan untuk tangen. Nah, untuk sin itu rumusnya yaitu sin A tambah B sama dengan sin A kali cos B ditambah cos A sin B. Untuk yang pengurangannya, sin A min B sama dengan sin A kali cos B dikurang cos A kali sin B. Untuk yang cos yang penjumlahannya yaitu cos A ditambah B sama dengan cos A dikali cos B dikurang sin A dikali sin B. Sedangkan untuk pengurangannya yaitu cos A dikurang B sama dengan cos A dikali cos B ditambah sin A dikali sin B. Untuk yang tangannya yaitu tan A ditambah B sama dengan tan A tambah tan B per 1 dikurang tan A dikali tan B. Sedangkan yang pengurangannya pada tangan yaitu tan A dikurang B sama dengan tan A dikurang tan B per 1 ditambah tan A kali tan B. Lanjut. Nah, berikut pembuktian rumus untuk jumlah dan selisih sudut pada sinusnya, yaitu kita menggunakan segitiga sembarang yaitu ABCD. Di sini kan ada dua segitiga yaitu segitiga ADC dan segitiga BDC. Pada segitiga ADC ini berlaku sin alfa yaitu AD per AC. Kan rumus sin alfa itu depan per miring. Jadi AD ini depannya, miringnya itu AC. Nah, AC ini kan sama aja kayak B. Jadi kita ganti jadi AD per B. Maka nilai AD itu sama dengan B sin alfa. Untuk yang cos alfanya itu rumusnya kan samping per miring. Jadi sampingnya itu CD, terus miringnya itu AC. AC kan sama juga nih tadi kayak B, jadi diganti CD per B. Maka untuk nilai CD itu B cos alfa. Nah, pada segitiga BDC, ini tuh kita cari untuk betanya. Jadi yang pertama sin beta yaitu depan per miring, jadi BD per BC. BC sama kayak A, jadi BD per A. Jadi nilai BD yaitu A sin beta. Untuk yang cos betanya itu samping per miring, jadi nilainya itu CD per BC. Nah, BC-nya itu kan A, jadi CD per A, maka nilai CD ini sama dengan A cos beta. Dapat kita ketahui juga, selanjutnya kita tuh mencari luas segitiganya. Nah, luas segitiga siku-siku kan rumusnya setengah kali alas kali tinggi. Sedangkan kita mau mencari luas segitiga ABC. Luas segitiga ABC kan bukan segitiga siku-siku, yaitu segitiga sembarang. Maka rumusnya setengah luas ABC sama dengan setengah kali AC kali BC sin alfa plus beta. Kenapa AC dan BC? Karena sisi AC dan BC itu mengapit alfa dan beta.
Lanjut untuk luas ADC itu kan segitiga siku-siku nih. Jadi rumusnya setengah kali alas kali tinggi. Alasnya yaitu AD, tingginya yaitu CD ini. Untuk luas BDC, BDC kan juga siku-siku, jadi setengah kali BD alasnya dan kali tinggi CD-nya itu. Lanjut. Selanjutnya yang kita masukkan tadi rumus luasnya yaitu luas ABC sama dengan luas ADC ditambah luas BDC. Dimasukkan rumusnya, jadi luas ABC tadi kan setengah kali AC kali BC sin alfa tambah beta. Terus luas ADC-nya itu setengah kali AD kali CD. Untuk luas BDC-nya itu setengah kali BD kali CD. Lanjut kita masukkan lagi setengah. AC ini kan B, jadi diganti B kali A. BC ini kan juga sama kayak A, jadi dikali A. Jadi setengah kali B kali A kali sin alfa tambah beta. Untuk yang selanjutnya yaitu setengah. Tadi kan AD ini kan sudah ada nilainya yaitu B sin alfa. Jadi B sin alfa dikali A cos beta. CD kan tadi nilainya A cos beta. Ditambah setengah BD ini nilainya A sin beta, terus CD ini nilainya B cos alfa. Maka didapatkan setengah AB sin alfa tambah beta sama dengan setengah AB sin alfa cos beta ditambah setengah AB sin beta kali cos alfa. Nah, ini tuh dicoret yang setengah AB-nya, maka kita dapat mendapatkan rumus penjumlahan untuk sinusnya yaitu sin alfa plus beta sama dengan sin A kali cos beta tambah cos A kali sin beta untuk yang penjumlahannya. Sedangkan untuk yang pengurangannya sama, kita pakai rumus dari penjumlahan ini, cuma betanya itu diganti dengan negatif. Jadi sin alfa tambah negatif beta sama dengan sin alfa cos negatif beta tambah cos alfa sin negatif beta. Jadi sin alfa dikurang beta sama dengan sin A cos B tambah cos A dikali min sin beta. Nah, lanjut sin A dikurang B sama dengan sin alfa cos beta dikurang cos alfa sin beta. Kenapa jadi positif? Jadi ini ingat sin min X itu sama dengan maksudnya cos min X itu sama dengan cos X, jadi dia positif. Ini untuk rumus yang pengurangannya. Lanjut. Selanjutnya untuk yang pembuktian rumus kosinus itu menggunakan segitiga siku-siku, segitiga ABC. Nah, jadi kita harus cari dulu cos alfanya yaitu samping per miring yaitu B per C sisi miringnya. Selanjutnya yang sin betanya yaitu B per C juga. Dengan alfa tambah beta tambah 90 derajat sama dengan 180 derajat. Ini kan jumlah segitiga nih. Jadi betanya itu sama dengan 90 derajat dikurang alfa. Sehingga sin 90 derajat min alfa sama dengan sin beta sama dengan cos alfa. Jadi cos A tambah B itu sama dengan sin 90 derajat dikurang A plus B. Maka cos A tambah B sama dengan sin 90 derajat min A min B. Lanjut. Kosinus memiliki hubungan dengan selisih sudut sinus, yaitu ketika sin 90 derajat min A sama dengan cos A, dan cos 90 derajat min A sama dengan sin A. Ingat pada rumus selisih sudut sin A plus B, yaitu sin A kali cos B tambah sin B kali cos A. Jadi cos A tambah B sama dengan sin 90 derajat dikurang A plus B. Sehingga sin 90 derajat dikurang A min B. Selanjutnya sin 90 derajat dikurang alfa dikurang beta, ini bentuk persamaannya diubah menjadi selisih sudut sinus. Jadi sin 90 derajat min alfa dikali cos beta tambah sin beta dikali cos 90 derajat min alfa. Kita bisa ubah bentuk sin 90 derajat min alfa ini dengan cos A. Jadi diubah jadi cos A kali cos B tambah sin beta
tambah sin B kali cos 90 derajat min A. Kita juga bisa ubah cos 90 derajat min A ini menjadi min sin alfa. Lanjut. Nah, tadi kan diubah tuh, jadi cos A plus B sama dengan cos A kali cos B dikurang sin B kali sin A. Ini untuk rumus penjumlahan kosinusnya. Untuk pengurangan kosinusnya itu sudut B-nya itu kita ubah jadi negatif. Jadi kita dapat memperoleh cos A ditambah negatif B sama dengan cos A dikali cos negatif B dikurang sin negatif B dikali sin A. Ini kita dapat mengingat bahwa cos negatif B itu kan bakal jadi cos B. Cos negatif X juga, misalnya cos negatif X itu bakal jadi cos X gitu kan. Jadi hasilnya cos A dikali cos B dikurang sin min B dikali sin A. Nah, sin min beta ini berubah menjadi negatif sin B. Jadi untuk rumus pengurangan kosinusnya kita dapat memperoleh yaitu cos A kurang B sama dengan cos alfa dikali cos beta ditambah sin beta dikali sin alfa. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Untuk pembuktian tangan dapat dicari dengan menggunakan rumus sin per cos. Sehingga kita dapat memperoleh tan alfa plus beta sama dengan sin alfa plus beta per cos alfa plus beta. Nah, dimasukkan tadi sinnya ini dengan rumus jumlah tadi, maka tan alfa plus beta sama dengan sin alfa dikali cos beta ditambah sin beta dikali cos alfa per cos alfa dikali cos beta dikurangi sin alfa dikali sin beta. Selanjutnya, tan alfa plus beta sama dengan sin alfa dikali cos beta ditambah sin beta dikali cos alfa sama per cos alfa dikali cos beta dikurang sin alfa dikali sin beta dikalikan dengan 1 per cos alfa dikali cos beta per 1 per cos alfa dikali cos beta. Maka tan A ditambah B sama dengan sin A cos B per cos A cos B ditambah sin B dikali cos A per cos A dikali cos B per cos A dikali cos B per cos A dikali cos B sama dengan B dikurangi sin A dikali sin B per cos A dikali cos B. Maka tan A ditambah B sama dengan cos A dikali cos B per 1 min sin A per cos B dikali sin B per cos B. Maka didapatkan tan A plus B sama dengan tan A ditambah tan B per 1 min tan A dikali tan B. Dengan cara yang sama, kita juga dapat memperoleh tan A min B sama dengan tan A min tan B per 1 plus tan A dikali tan B. Contoh soal. Hitunglah nilai cos 15 derajat berdasarkan aturan jumlah dan selisih sudut. Penyelesaiannya, cos 15 derajat sama dengan cos 45 derajat dikurangi cos 30 derajat. Ini didapatkan dari sudut istimewa. Cos 15 derajat sama dengan cos 45 derajat dikali cos 30 derajat ditambah sin 45 derajat dikali sin 30 derajat. Maka nilainya sama dengan cos 45 derajat ini nilainya 1/setengah akar 2 dikali cos 30 derajat itu nilainya setengah akar 3 ditambah sin 45 derajat ini nilainya setengah akar 2 dan sin dikali sin 30 derajat yaitu nilainya setengah. Maka didapatkan hasilnya adalah
1/4 akar 6 ditambah 1/4 akar 2. Dapat juga dihasilkan 1/4 dikali akar 6 ditambah akar 2. Selanjutnya ialah teorema 10.17, yaitu mengenai identitas sudut ganda atau sudut rangkap. Identitas sudut ganda meliputi 3, yaitu yang pertama A sudut rangkap sinus. Sin A plus B sama dengan sin A dikali cos B ditambah sin B dikali cos A. Karena ini sudut rangkap, maka kita bisa mensubstitusikan nilai B sama dengan A, yaitu sin A plus A sama dengan sin A dikali cos A ditambah sin A dikali cos A. Nah, dari pensubstitusian tadi kita dihasilkan sin 2 alfa sama dengan 2 sin alfa cos alfa. Jadi, sudut rangkap sinus ini terbukti. Selanjutnya, yang kedua ialah sudut rangkap kosinus. Cos alfa ditambah beta sama dengan cos alfa dikali cos beta dikurangi sin beta dikali sin alfa. Nah, kita bisa mensubstitusikan beta sama dengan alfa, yaitu cos alfa ditambah alfa sama dengan cos alfa dikali cos alfa dikurangi sin alfa dikali sin alfa. Dari substitusi tadi dapat dihasilkan bahwa cos 2 alfa sama dengan cos kuadrat alfa dikurangi sin kuadrat alfa. Terbukti. Kemudian terdapat persamaan sin kuadrat alfa ditambah cos kuadrat alfa sama dengan 1 yang bisa kita gunakan pada sudut ganda kosinus. Jadi kita masukkan persamaan ini. Cos kuadrat alfa sama dengan cos kuadrat alfa dikurangi sin kuadrat alfa. Kemudian cos 2 alfa sama dengan 1 dikurangi sin kuadrat alfa dikurangi sin kuadrat alfa. Maka dihasilkan cos 2 alfa sama dengan 1 dikurangi 2 sin kuadrat alfa. Lalu cos 2, Lalu cos 2 alfa, cos kuadrat alfa sama dengan cos kuadrat alfa dikurangi sin kuadrat alfa. Kita dapat menghasilkan lagi, yaitu cos 2 alfa sama dengan cos kuadrat alfa dikurangi 1 dikurangi cos kuadrat alfa. Cos 2 alfa sama dengan cos kuadrat alfa dikurangi 1 ditambah cos kuadrat alfa. Nah, dari ini kita dapat menghasilkan cos 2 alfa sama dengan 2 cos kuadrat alfa dikurangi 1. Jadi dapat terbukti. Lanjut. Yang ketiga ialah sudut rangkap tangan. Tan alfa ditambah tan beta, maksudnya tan alfa ditambah beta sama dengan tan alfa ditambah tan beta per 1 dikurangi tan alfa dikali tan beta. Nah, tan alfa ditambah beta ini kita bisa mensubstitusikan beta sama dengan alfa. Dapat dihasilkan tan alfa ditambah alfa sama dengan tan alfa ditambah tan alfa per 1 dikurangi tan alfa dikali tan alfa. Dari ini dapat dihasilkan tan 2 alfa sama dengan 2 tan alfa per 1 dikurangi tan kuadrat alfa. Kemudian contoh soalnya, jika A sama dengan 7, B sama dengan 24, dan C sama dengan 25, kemudian sin alfa sama dengan 7 per 25, dan cos alfa sama dengan 24 per 25, maka tentukanlah sin 2 alfa. Kita mencari ini alfanya. Ini yang A bernilai 7 dan B bernilai 24. Kemudian yang C bernilai 25. Ini didapat dari teorema Pythagoras. Penyelesaiannya yaitu
sin 2 alfa sama dengan 2 sin alfa dikali cos alfa. Kemudian sin alfanya tadi ini diketahui 7/25 dan cos alfanya juga 24/25. Jadi 2 dikali 7/25 dikali 24/25 dihasilkan 336/625. Lanjut. Selanjutnya yaitu contoh soal kedua dari sudut rangkap. Soalnya yaitu jika sin alfa sama dengan 3/5, dan cos alfa sama dengan 4/5, maka tentukanlah tentukanlah nilai cos 2 alfa. Penyelesaiannya, nah, cos tadi kan ada 3 caranya, ada 3 rumus maksudnya. Nah, kita bisa pakai cara 1, cara 2, dan cara 3. Cara 1 yaitu dengan rumus ke-1 tadi, cos 2 alfa sama dengan cos kuadrat alfa dikurangi sin kuadrat alfa. Nah, cos 2 alfa sama dengan nilai cos dan sinnya tadi dimasukkan ke dalam rumusnya. Maka didapatkan 4/5 kuadrat dikurangi 3/5 kuadrat. Selanjutnya, cos 2 alfa sama dengan 16/25 dikurangi 9/25. Maka hasilnya cos 2 alfa sama dengan 7/25. Sekarang kita coba menggunakan cara kedua. Cara kedua yaitu dengan rumus sudut rangkap kosinus yang kedua, yaitu cos 2 alfa sama dengan 1 min 2 sin kuadrat alfa. Nah, kita substitusikan nilai dari sin alfanya tadi, yaitu 3/5. Maka cos 2 alfa sama dengan 1 min 2 kali 3/5 kuadrat. Maka hasilnya cos 2 alfa sama dengan 1 min 18/25. Hasilnya cos 2 alfa sama dengan 7/25. Menggunakan cara ketiga. Cara ketiga yaitu dengan rumus ketiga, maka yang berbunyi cos 2 alfa sama dengan 2 cos alfa. 2 kali cos kuadrat alfa min 1. Kita substitusikan nilai cosnya tadi, maka cos 2 alfa sama dengan 2 dikali 4/5 kuadrat dikurangi 1. Maka cos 2 alfa sama dengan 32/25 dikurangi 1. Maka hasilnya cos 2 alfa sama dengan 7/25. Nah, di contoh soal ini spesial karena diketahui sin dan cosnya. Maka bisa menggunakan cara 1, cara 2, dan cara 3. Kita bebas pakai cara yang manapun bisa. Tapi contoh soal itu kan banyak ya, Rek. Jadi bisa aja kita mendapati yang diketahui di soal itu cuma sinnya aja atau cuma nilai cosnya aja. Nah, misal kalau kita pakai kalau di soal itu diketahui cuma nilai sinnya aja, maka kita cuma bisa pakai cara yang kedua. Kalau di soal itu yang diketahui cuma cos alfanya aja, maka untuk mencari cos 2 alfa ini pakai cara yang ketiga. Selanjutnya, yaitu teorema 10.18, penyederhanaan pangkat, yang berbunyi sin kuadrat X sama dengan 1 min cos 2X per 2, dan cos kuadrat X sama dengan 1 plus cos 2X per 2, tan kuadrat X sama dengan 1 min cos 2X per 1 plus cos 2X. Pembuktian teorema ini untuk sin kuadrat X bisa dibantu dengan rumus sudut rangkap kosinus 2, yaitu cos 2X sama dengan 1 min 2 sin kuadrat X. Nah, 1 min 2 sin kuadrat X sama dengan cos 2X. Maka kita bisa mengurangkan
sisi kiri dan sisi kanan dengan min 1. Maka didapatkan hasilnya 2 sin kuadrat X sama dengan 1 min cos 2X. Setelah itu, kan ini 2 dikali sin kuadrat X. Pindah luaskan ke luas kanan. Maka didapatkan sin kuadrat X sama dengan 1 min cos 2X per 2. Maka terbukti. Selanjutnya untuk contoh soal. Contoh soalnya, tentukan nilai sin pangkat 4X jika diketahui cos 2X sama dengan 15X. Mohon maaf, sama dengan 1/5. Penyelesaiannya, sin pangkat 4X sama dengan sin kuadrat X dikali sin kuadrat X. Maka bisa juga ditulis dengan sin pangkat 4X sama dengan sin kuadrat X dikuadratkan. Maka setelah kita mendapatkan ini, mendapatkan nilai ini, nah kita bisa substitusikan dari rumus ini ke dalam soal, ke dalam penyelesaian ini, ke dalam ini. Maka didapatkan sin pangkat 4X sama dengan 1 min cos 2X per 2 kuadrat. Kemudian substitusikan nilai cos 2X sama dengan 15 ke ini, ke persamaan ini. Maka didapatkan sin pangkat 4X sama dengan 1 dikurangi 1/5, ini langsung disubstitusikan, per 2 kuadrat. Maka nilainya sin pangkat 4X sama dengan 4. Maka nilai dari sin pangkat 4X jika cos 2X sama dengan 1/5 adalah 4/25. Sebentar. Selanjutnya ialah teorema 10.19, yaitu rumus setengah sudut atau biasa kita sebut sudut paruh. Pada rumus ini dapat kita ada hasilnya, yaitu sin A per 2 sama dengan plus minus akar 1 dikurangi cos A per 2. Yang kedua yaitu cos A per 2 sama dengan plus minus akar 1 ditambah cos A per 2. Yang ketiga yaitu tan A per 2 sama dengan plus minus akar 1 dikurangi cos A per 1 plus cos A. Atau sama dengan sin A per 1 ditambah cos A. Sama dengan 1 dikurangi cos A per sin A. Nah, pembuktiannya itu yaitu melalui rumus sudut ganda kosinus yang merupakan cos 2X sama dengan 1 dikurangi 2 sin kuadrat X. Jadi rumus ganda kosinus ini merupakan awal mula dari rumus setengah sudut ini. Untuk itu pembuktiannya yaitu kita misalkan cos 2X ini, 2X-nya kita misalkan dengan A dan X-nya sama dengan setengah A. Maka cos A sama dengan 1 dikurangi 2 sin kuadrat setengah A. Lalu ruas kiri dan kanan kita kurangkan 2 sin kuadrat setengah A sama dengan 1 dikurangi cos A. Kemudian kita yang ini sebentar. Untuk menghilangkan 2 ini, maka kita bagi dengan 2. Jadi, 2-nya ini yang di sisi kiri ini sudah habis, kemudian yang di sisi kanan menjadi per 2. Sehingga sin kuadrat setengah A sama dengan 1 dikurangi cos A per 2. Lalu, kita dapatkan rumus sin A per 2 sama dengan plus minus akar 1 dikurangi cos A per 2. Jadi rumus ini terbukti benar.
Selanjutnya, contoh soal dari rumus sudut paruh yaitu yang pertama, tentukan nilai sin 22,5 derajat menggunakan rumus sudut paruh. Nah, 22,5 derajat ini kan nilainya setengah A. Karena menggunakan sudut paruh, ini sin setengah A. Jadi 22,5 derajat itu setengah A. Maka nilai dari A itu sendiri ialah 45 derajat. Setelah kita mengetahui nilai setengah A dan A, maka kita masukkan nilainya ke dalam rumus ini. Dan kita dapatkan sin 22,5 derajat sama dengan akar 1 dikurangi cos A, yaitu cos 45 derajat, per 2. Sama dengan akar 1 dikurangi cos 45 derajat itu setengah akar 2. Jadi 1 dikurangi setengah akar 2 per 2. Lalu ini kita samakan penyebutnya menjadi akar 2 per 2 dikurangi setengah akar 2 per 2. Sehingga sin 22,5 derajat sama dengan akar 2 dikurangi akar 2 per 4. Hasil akhirnya yaitu sin 22,5 derajat sama dengan setengah akar 2 dikurangi akar 2. Selanjutnya, teorema 10.20 yaitu rumus perkalian trigonometri. Jika rumusnya adalah cos alfa dikali cos beta sama dengan setengah kali cos alfa kurangi cos beta ditambah cos alfa tambah beta. Sin alfa dikali sin beta sama dengan setengah cos alfa dikurangi beta dikurangi cos alfa ditambah beta. Cos alfa dikali sin beta sama dengan setengah kali sin alfa ditambah beta dikurangi sin alfa min beta. Sin alfa kali cos beta sama dengan setengah kali sin alfa ditambah beta ditambah sin alfa dikurangi beta. Atau kita pindah setengah ke ruas kiri menjadi 2. Jadi setengah yang di ruas kanan hilang, 2-nya dipindah di sebelah kiri. Pembuktian rumus cos dikali sin dapat menggunakan rumus penjumlahan dan selisih dua sudut pada fungsi sinus. Perhatikan cara di bawah ini. Jadi cara di bawah ini adalah cara eliminasi. Sin A plus B sama dengan sin alfa kali cos beta ditambah cos alfa dikali sin beta. Sin alfa dikurangi sin alfa dikurangi beta sama dengan sin alfa cos beta dikurangi cos alfa sin beta. Jadi sin alfa plus beta dikurangi sin alfa min beta kita tulis. Terus sin alfa kali cos beta dikurangi sin alfa kali cos beta habis. Terus cos alfa kali sin beta di min cos alfa kali sin beta jadinya 2 kali cos alfa kali sin beta. Selanjutnya, next. maaf, selanjutnya Sinta. Terlewat. Contoh soal. Tentukan nilai dari sin 75 derajat dikali cos 15 derajat. Penyelesaian. Sin A dikali cos B
sama dengan setengah kali sin A ditambah B tambah sin A dikurangi B. Sin 75 derajat dikali cos 15 derajat sama dengan setengah kali sin 75 derajat ditambah 15 derajat ditambah sin 75 derajat dikurangi 15 derajat sama dengan setengah kali sin 75 tambah 15 sama dengan 90 ditambah sin 75 kurangi 15 sama dengan 60 derajat. Jadi hasilnya sebentar, nggak kelihatan. Maaf, ini masih belum terlihat. Coba Ibu stop screen dulu. Stop screen dulu aja. Nah. Adalah setengah dikali 1 plus setengah akar 3. Selanjutnya, teorema 10.21 yaitu penjumlahan sudut sinus dan kosinus. Cos alfa ditambah cos beta sama dengan 2 cos alfa plus beta diper 2 kali cos alfa min beta diper 2. Kedua, cos alfa min cos beta sama dengan min 2 sin alfa plus beta per 2 dikali sin alfa min beta per 2. Sin alfa plus sin beta sama dengan 2 kali sin alfa plus beta per 2 dikali cos alfa min beta per 2. Yang terakhir, sin alfa min sin beta sama dengan 2 kali cos alfa plus beta per 2 dikali sin alfa min beta per 2. Next. Sebelum menjadi rumus pada teorema 10.21, rumus tersebut diperoleh dari penjumlahan dan eliminasi rumus jumlah dan selisih sudut sinus dan kosinus. Sin A plus B sama dengan sin A kali cos B plus cos A kali sin B. Sin A min B, sin alfa min beta sama dengan sin alfa kali cos beta min cos alfa plus sin beta.
min cos alfa kali sin beta. Ini kita tambah, jadi sin alfa plus beta ditambah sin alfa min beta, kita tulis lagi. Terus kemudian sin alfa plus cos beta ditambah sin alfa kali cos beta sama dengan 2 kali sin alfa cos beta. Cos alfa sin beta ditambah min cos alfa sin kali sin beta habis, jadi hasilnya sin alfa plus beta ditambah sin alfa min beta sama dengan 2 sin alfa cos beta. Sin alfa plus beta sama dengan sin alfa cos beta plus cos alfa sin beta. Maaf, akan saya lanjutkan. Mungkin Revita terkena kendala. Selanjutnya yaitu sin alfa ditambah beta sama dengan sin alfa cos beta ditambah cos alfa sin beta dikurangkan dengan sin alfa dikurangi beta sama dengan sin alfa cos beta dikurangi cos alfa sin beta. Nah, ini kita kurangkan sehingga menghasilkan sin alfa ditambah beta dikurangi sin alfa dikurangi beta sama dengan, karena ini dikurangkan, maka ini habis. Jadi tinggal cos alfa dikali sin beta. Selanjutnya yaitu cos alfa ditambah beta sama dengan cos alfa dikali cos beta dikurangi sin alfa dikali sin beta. Kita jumlahkan dengan cos alfa dikurangi beta sama dengan cos alfa dikali cos beta ditambah sin alfa dikali sin beta. Nah, ini kita jumlahkan sehingga menghasilkan cos alfa ditambah beta ditambah cos alfa dikurangi beta sama dengan ini habis karena ini penjumlahan negatif dengan positif sehingga habis, sehingga menghasilkan 2 cos alfa dikali cos beta. Selanjutnya yaitu cos alfa ditambah beta sama dengan cos alfa dikali cos beta dikurangi sin alfa dikali sin beta. Nah, ini kita kurangkan dengan cos alfa dikurangi beta sama dengan cos alfa dikali cos beta ditambah sin alfa dikali sin beta. Ini kita kurangkan sehingga menghasilkan rumus cos alfa ditambah beta dikurangi cos alfa dikurangi beta sama dengan negatif 2 sin alfa sin beta. Karena ini dikurangi sehingga ini habis. Nah, dari rumus ini kemudian kita misalkan tadi ini A plus B sama dengan A. Kemudian A dikurangi B sama dengan B, ini kita masukkan ke dalam persamaan 1, 2, 3, dan 4, sehingga menghasilkan penjumlahan rumus, penjumlahan tadi. Selanjutnya, yaitu contoh soal. Nah, tentukan nilai dari cos 75 derajat ditambah cos 15 derajat. Penyelesaiannya yaitu cos 75 derajat ditambah cos 15 derajat sama dengan 2 dikali cos 75. Ini didapat dari rumus tadi. A plus B dibagi 2. Kemudian cos 75 derajat dikurangi 15 derajat dibagi 2. Ini juga dari rumus tadi. Kemudian dihasilkan nilai 2 dikali cos 45 derajat, karena ini 90 derajat dibagi 2 sama dengan 45 derajat. Dan cos 3 dikali cos 30 derajat. Ini dari
75 dikurangi 15 dibagi 2 kan 60 derajat dibagi 2 yaitu 30 derajat. Lalu kita masukkan 2 dikali cos 45 derajat hasilnya ialah setengah akar 2. Kemudian dikali cos 30 derajat hasilnya ialah setengah akar 3. Lalu 2 dikali setengah akar 2 dikali setengah akar 3 menghasilkan setengah akar 6. Terima kasih. Tanya jawab dulu. Baik, sekian dari presentasi yang dapat kami sampaikan. Apakah ada yang ditanyakan? Bisa raise hand. Cek takut aku. Tinggalmu gak tahu temu. Orang ini pembuktian gak paham aku soalnya. Wes, teko iki ya, WA. Ora, iyo disetting lah. Ini takoke ning grup sih. Lu baru nang ini. Mesti cocok iki dhisik takone. Dislist di grup. Oh, wes kerja sama. Yo. Pintar kalian iki. Ya ono ae sih enek arek sih. Anu sing presentasi teko padahal gak ngelis, tapi yo Bu Kristi Puridinanti, silakan bertanya. Baik, terima kasih. Izin bertanya, kan tadi dijelaskan mengenai contoh soal setengah sudut. Nah, pada contoh soal slide ke-22 ke-28 apa? Iya. 28 kalau nggak salah. Slide 28. 30. Ini. Iya. Nah, itu kan sudutnya kan desimal. Nah, pertanyaannya, apakah jika disuruh mencari nilai sin, cos, atau tan dengan menggunakan dengan diketahui sudut desimal ini, apakah selalu menggunakan rumus setengah sudut atau bisa menggunakan rumus yang lainnya? Bisa dijelaskan? Baik, akan saya jawab. Jadi sudut desimal itu tidak selalu menggunakan rumus sudut paruh. Kenapa? Karena semua sudut itu bisa dicari hasilnya dengan menggunakan semua rumus. Tetapi mungkin ya, kalau menggunakan rumus lainnya itu hasilnya itu tidak bisa dihitung menggunakan manual, sehingga membutuhkan bantuan kalkulator, karena itu bukan sudut istimewa. Sedangkan kalau kita menggunakan rumus sudut paruh ini, kita bisa jadikan menjadi sudut istimewa. Seperti ini contohnya, 22,5 derajat. Jika menggunakan sudut paruh, bisa menjadi 45 derajat. Apakah bisa dipahami? Jadi kalau mau ngitung yang desimal gunakan rumus yang lainnya bisa aja ya? Tapi, iya, bisa. Tapi tetapi harus membutuhkan bantuan kalkulator, karena itu bukan sudut istimewa. Baik, bisa dipahami. Terima kasih atas jawabannya. Ya, terima kasih kembali. Selanjutnya, Lailatul Hikamah. Saya izin bertanya. Tadi kan di slide 7 ada perkataan sumbu Y inverse adiktif satu sama lain. Yaitu, itu maksudnya gimana ya? Bisa dijelaskan dengan menggunakan gambarnya itu enggak? Baik, saya izin menjawab ya. Maksud dari kata inverse adiktif itu sebenarnya tuh bilangan berkebalikan gitu. Jadi kalau ini di gambarnya kan sebentar. Ini ya, kan kalau theta kan tadi kan ini naik ke atas. Nah, sedangkan kebalikannya itu ke bawah gini. Jadi nilainya itu berkebalikan sama.
cuman berkebalikan kayak gitu. Mungkin seperti itu. Oh, jadi kalau inverse aditif itu berkebalikan gitu? Iya, nilainya sama. Apa namanya? Semisal kayak F2 gitu ya, berarti sama dengan F-2 gitu. Jadi nilai angkanya itu sama, cuman nilainya itu berkebalikan. Jadi satu positif, satu negatif. Seperti itu. Ya. Sama mau tanya satu lagi sama yang di slide 27. Kawan. 27 yang mana ya? Yang itu loh, kalau pembuktian cos yang jadi 1 plus cos 2A per 2. Oh, yang slide diulangi. Teorema 20. Ya, yang itu, yang cos bisa jadi 1 plus cos 2A per 2. Permisi, kedengeran nggak? Kedengeran. Oke, makasih. Slide 30 kayak. Yang cos, yang itu, yang cos bisa jadi pembuktian. Ini. Nah, iya. Itu yang cos A per 2 itu kok bisa jadi 1 plus, akar 1 plus cos A per 2. Ini awalnya, mohon izin menjawab ya. Ini awalnya itu dari rumus sudut ganda kosinus. Nah, ini kan cos 2x sama dengan 1 dikurangi 2 sin kuadrat x. Jadi ini 2x-nya itu kita misalkan A dan x-nya kita misalkan setengah A. Nah, ini jadinya kan cos A sama dengan... Bukan yang itu, yang ini loh, yang bawahnya sin A per 2. Yang pinggir kiri. Sin Halaman ini sing apa lagi sin A per 2 itu loh. Yang kiri, nah ya itu. Iya. Iya, Yang di kanan. Yang kiri sin A per 2, kenapa kok bisa jadi plus min akar 1 min cos alfa per 2 gitu? Bentar. Kali atas dulu. Bisa dijelaskan nggak yang itu? Kok bisa Ini untuk menghasilkan sin A per 2. Jadi ini kan untuk menghilangkan rumus sin kuadratnya, ini kita akarkan. Jadi ini kita kasih akar dan ini juga kita kasih akar untuk menghilangkan sin kuadrat. Nah, kemudian kan ini kan kuadratnya kan jadi hilang. Jadi tinggal sin setengah A. Nah, kemudian ini menghasilkan 1 dikurangi cos A. 1 dikurangi cos A per 2. Jadi untuk menghilangkan kuadrat tadi kita tambahkan akar begitu di kedua sisi. Apakah bisa dipahami? Ya, baik, bisa dipahami. Terima kasih. Ya, terima kasih kembali. Selanjutnya, Fatimah Leila. Mau lihat contohnya yang cos. Coba pelan-pelan slide-nya ke atas. Mohon maaf tadi lupa ditulis. Oh ya, ini. Apakah ini? Ya. Ada beberapa di atasnya. Ini kan cos 15 derajat sama dengan cos 45 derajat min cos 30 derajat. Bukannya itu harusnya cos 45 derajat kurangi 30 derajat. Kurangi 30. Iya. Maaf, ini salah penulisan. Terus ada lagi ke atasnya sedikit kayak ini. Coba pelan-pelan, soalnya tadi masih ada yang bingung. Iya. Tanya yang slide berapa? Kayaknya bagian kosmu kayaknya tadi. Ini sebentar. Maaf, tadi belum nulis-nulisnya. Ini. Ke bawah. Ini? Bukan. Ini? Lanjut aja deh, lanjut dulu nanti. Ada nanti mungkin lewat. Ya, lanjut. Alfiatul Hidayah.
Baik, saya mohon izin bertanya mengenai rumus setengah sudut atau sudut paruh. Pada slide berapa ya tadi? 30 apa 29 gitu? Oh, bukan bawahnya. Iya, ini. Nah, ya itu. Bisa dijelaskan mengenai tan A per 2 itu kan sama dengan plus minus akar 1 min cos A per 1 plus cos A. Nah, itu kenapa kok setara dengan sin A sin A per 1 plus cos A sama dengan 1 min cos A per sin A. Asal mulanya dari mana ya? Mohon dijelaskan. Terima kasih. Jadi gini, mohon izin menjawab. Iya, silakan. Nilai dari ini apabila kita kuadratkan, maka kan menghasilkan 1 dikurangi cos A dibagi 1 ditambah cos A. Nah, nilai 1 dikurangi cos A itu sama dengan sin A. Begitupun sebaliknya, 1 ditambah cos A itu hasil nilainya itu sin A. Jadi sin A kuadrat plus minus cos kuadrat sama dengan 1 begitu. Apakah bisa difahami? Mau menanggapi ya, kenapa kok dikuadratkan, nanti ya harga nilainya kan beda nanti. Iya, maksudnya seperti itu. Maaf, putus-putus. Boleh diulangi? Kenapa? Terus misal kalau dikuadratkan kan nanti nilainya kan beda nanti. Kan nanti nilainya jadi tan A per 2 kuadrat. Tan kuadrat A per 2. Sebentar. Sebentar ya. Mungkin bisa dilanjut dulu sambil memikirkan jawabannya. Lanjut dulu ya. Bagus Ramadan. Baik, saya ingin bertanya pada slide 16. Bisa ditampilkan? Di atas sih. Ini. Coba atasi lagi. Ini kah? Bentar. Tapi yang ini? Oh ya benar deng, yang anu. Apa. Kofungsi. Yang pembuktian kosinus kalau nggak salah. Pembuktian kosinus. Kosinus. Iya. Yang ini. Ya yang bawahnya lagi. Slide 20 itu kayaknya. Nah, bisa dijelaskan lagi itu habis sin 90 derajat min alfa kemudian tutup kurung min beta, kok yang bawahnya hasilnya tuh betanya nggak ada ya? Bisa jelaskan? Izin menjawab ya, tadi kan itu dijelaskan di atasnya tuh kita masukkan rumus selisih sudut sin
alfa plus beta, yaitu sin alfa cos beta tambah sin beta kali cos alfa. Nah, terus ini tuh langsung dimasukkan gitu loh. Jadi untuk sin alfanya tadi kan sin alfa itu sama dengan cos 90 derajat min alfa kan. Bentar. Itu kan jadi kita tuh langsung masukin di rumus selisih sudut sinus. Nah, selisih sudut sinus kan rumusnya itu tadi sin alfa kali cos beta tambah sin beta kali cos alfa. Nah, sin alfa ini itu sama dengan cos A, di mana nilainya itu 90 derajat min A. Jadi kita masukin sin 90 derajat min alfa dikali cos beta. Jadi cos beta ini tuh udah terpisah gitu loh. Keluar dia. Ikutin Jadi gini rumusnya. menambahkan ya, apa itu yang alfa itu berupa 90 derajat min alfa, yang betanya itu, beta itu sendiri. Jadi dimasukkan, ini kan rumusnya sin alfa kali cos beta plus sin beta kali cos alfa. Nah, cos alfanya itu diganti 90 derajat min alfa. Gitu. Ya, jawaban bisa dipahami. Terima kasih. Terima kasih kembali. Baik, mohon izin akan saya jawab pertanyaan dari Alfiatul tadi Mas. Iki lho, betane iki mengenai sudut paruh. Ya, tak ada nih. Iki lho, betane iso ilang lho. Tak tahu ini kenapa wis. Ini yang bagian ini, kenapa ini bisa sama? Karena ini, dari nilai ini tuh kita, apa ya, kayak kita kalikan dengan kebalikannya. Ini kita kalikan dengan kebalikannya, jadi akar dari 1 dikurangi cos A per 1 ditambah cos A, ini dikalikan dengan 1 ditambah, ini 1 ditambah cos A per 1 dikurangi cos A. Nanti ini tuh menghasilkan 1 dikurangi cos kuadrat 1 dikurangi cos kuadrat A per 1 ditambah cos A kuadrat. Nah, nanti itu kan 1 dikurangi cos kuadrat A itu kan sama dengan sin A kuadrat. Jadi kan cos kuadrat ditambah sin kuadrat kan sama dengan 1. Nah, jadi itu dari sini bisa dihasilkan sin A. Kemudian per 1 ditambah cos A. Ini ada. Ini akar sin kuadrat A tambah 1 plus cos kuadrat A. Nah, ini bisa dihasilkan dari perkalian yang berbanding terbalik tadi. Kemudian dihasilkan jadi sin A per 1 ditambah cos A. Begitupun sebaliknya, ini 1 plus cos kuadrat A kan hasilnya sin A. Ini kan kalau sin A dikalikan 1 ditambah cos A, jadinya 1 dikurangi cos A per 1 per sin A maksudnya. Apakah bisa dipahami atau kurang paham? Iya, berarti itu dikali dengan akar sekawannya seperti itu. Nah, iya, dikalikan dengan bilangan sekawannya ini 1 dikurangi cos A per 1 ditambah cos A. Apakah bisa dipahami? Iya, paham. Ya, mungkin teman-teman lain mungkin ada yang bertanya juga tadi. Berarti itu yang sin A per akar sin A kuadrat, sin kuadrat A per 1 tambah cos A kuadrat gitu. Berarti itu yang dikalikan itu ini di dalam akarnya. Ya. Itu dikalikan, berarti yang kanan itu kan yang sin A, berarti dikalikan 1 plus cos A per 1 plus cos A.
Yang mana? Yang sin A itu, sin A per 1 cos A itu hasilnya dari 1 plus cos A per 1 plus cos A. Dikalikan itu. Iya, benar. Oh iya ya, paham. Apakah bisa diterima ya? Ya, sudah bisa diterima. Terima kasih atas jawabannya. Iya, terima kasih kembali. Selanjutnya, Ega Ayu. Baik, Mbak. saya izin. Halo. Tes. Ting. Iya, Ya. Bu. Ini waktunya sudah habis sampai dengan jam 4. Kalian Iya, apa Bu. mau masih melanjutkan diskusi? Atau mau disambung di pertemuan berikutnya? Sambung pertemuan berikutnya. Terserah kepada audien, Bu. Ya, Bu, terserah. Oke, jadi bagaimana peserta? Mau keluar, Bu. Lanjutkan Apakah boleh. mau dilanjutkan atau disambung minggu berikutnya? Mau keluar, Bu. Dilanjutkan? Ya Allah. Lanjutkan aja, Bu. Masih Dilanjutkan. Oke. penasaran. Saya karena mau live ya, karena juga ada jam ngajar satu lagi nih, pas jam 4. Sebelum saya live mungkin ada yang mau saya tambahkan sedikit ya untuk penyaji ya. Nanti disambung dengan pertanyaan ya, pertanyaan dari teman-temannya ya. Oke. Nah, coba ke slide yang mana ya? Awal-awal tadi ya. Yang itu kayaknya. Oke. Benarkah identitas trigonometri itu kalimat terbuka ya? Menurut saya iya, karena kita masih belum tahu jawaban pastinya. Jadi kita harus mencari dulu nilai Seperti apa dari sih identitas trigonometrinya itu? Coba contoh satu aja identitas trigonometri yang seperti apa? Bunyinya gimana? Misalnya cos kuadrat alfa ditambah sin kuadrat alfa sama dengan 1. Oke. Kalau alfanya saya ganti dengan bilangan real berapapun ya, apakah nilai fungsi itu bisa benar atau bisa salah? Kadang benar, kadang salah, bergantung pada nilai alfanya. Betul kah? Tidak. Enggak, ya. Identitas trigonometri itu kalimat tertutup, sudah ya? Baik. Ya, pernyataan itu selalu benar ya. Oke, terus di bagian berikutnya lagi, di mana ya? Fungsi genap ganjil kalau nggak salah tadi. Oh, nggih. Ini. Oke. Apa itu fungsi genap? Fungsi genap itu walaupun di min itu hasilnya tetap positif gitu. Apa ada di min itu? Jadi fungsi genap itu fungsi yang kalau domainnya saya ganti dengan negatif X, maka nilai dari fungsinya tetap sama dengan Fx ya. F min X sama dengan Fx ya. Mungkin bisa ditambahkan nanti ya ketika sebelum membahas tentang identitas trigonometri genap ganjil ini ya. Sebelumnya itu ditambahkan dulu ya. Kemudian turun lagi, hanya ingin menegaskan ya, kalau kalian membaca yang di gambar bawahnya slide 9 ya. Slide 9. Oke. Slide 9 sampai dengan ke bawah sebenarnya ada beberapa penyaji. Tadi kalau membaca alfa itu A, beta itu B. Enggak, ya Bu, salah. Iya. Dibenahi ya. Oke, kalau cos alfa ya cos alfa, beta ya beta gitu ya. Biar nggak tumpuk. Tadi bahkan ada yang atasnya alfa, bawahnya jadi huruf A gitu kan? Iya, Bu, itu Iya. kesalahan. Oke. Terus turun lagi ke bawah. Lagi. Jauh ke bawah sepertinya. Mana ya tadi ya? Turun lagi. Lagi terus. Nah ini stop. Yang ini ya. Oke, nanti kalau membuat baik di makalah ataupun di sini ya, kalau fungsi pembagian itu gunakan equation ya nak ya. Jangan menggunakan per yang seperti itu, kan tidak jelas mana yang dibagi. Coba dari kalimat ketiga dari atas ya, tangan alfa plus beta sama dengan sin alfa kali cos beta ditambah
sin beta kali cos alfa per cos alfa kali cos beta. Seolah-olah yang dibagi dengan cos alfa itu hanyalah cos alfa yang depannya saja. Padahal itu semua yang di depan itu ya. Nggih. Ya, Nggih, gunakan Bu. pembagian yang pakai equation, pakai kayak per yang di tangan alfa plus beta, A plus B itu ya. Nggih, Bu. Itu Iya, pun Bu. juga alfa plus beta loh ya. Oke, Baik, Bu. terus lagi turun lagi ke pertanyaan yang tadi ditanyakan temennya tentang perkalian dengan sekawan tadi. Sudut rangkap. Sudut paruh. Iya. Sudut setengah. Ya, oke. Nah, ketika kalian menyimpulkan yang mulai dari baris, di atasnya itu. Kok tak muncul tuh? Balik lagi kalau gitu. Ke yang slide tadi. Oke, plus minus itu dapat dari mana? Dari baris pertama? Dari mana itu plus minus akar 1 min cos A itu? Dari nilai akar ini bisa negatif, bisa positif. Sebenarnya bukannya karena dia diakarkan begitu ya. Ingat Iya. kalau ada di kalkulus ya, kalau ada x kuadrat sama dengan 4, ya, Iya. kalian kalau mau menyelesaikan maka kedua ruas dikurangi dengan 4. Ya, bukan pindah ruas ya. X kuadrat min 4 sama dengan 0, kemudian cari pembuat nolnya ya. Ya kan? X min 2, X plus 2 gitu kan? Ya, jadi bukan karena plus minus ditarik akar. Di mana-mana penarikan akar selalu positif, Nak. Ya, akar bilangan tidak pernah negatif ya. Oke, baik. Sementara itu dulu, saya izin keluar dulu ya. Saya ada kelas satunya lagi. Nanti mohon izin bertanya. Ya. Untuk teorema 10.18 itu namanya itu sebenarnya apa ya, Bu? Di teorema buku 10.18. Ya, ini di buku itu power reducing formula. Ini untuk bahasa Indonesianya itu sebenarnya apa ya, Bu? Nggak bisa nemu, mohon maaf, Bu. Oke. Reduce itu pengurangan ya, jadi bukan penyederhanaan. Kalau disederhanakan itu diubah ke bentuk yang lebih sederhana gitu ya. Tapi ini pengurangan, jadi artinya dari pangkat 2 diturunkan pangkatnya. Jadi bentuk trigonometri kuadrat nanti akan diuraikan dalam bentuk trigonometri yang pangkatnya pangkat 1, turun gitu ya. Jadi namanya ini pengurangan pangkat. Pengurangan Ya. pangkat. Ya, Oh, betul. Ibu, makasih, Bu. Makasih. Ya, oke. Ya. Oke, saya izin live sebentar ya. Silahkan dilanjutkan. Jangan lupa ya, kalau ada sesuatu yang masih belum fix, nanti dilaporkan di WA ya. Kita bahas pada pertemuan berikutnya nanti ya. Iya, Bu. Jangan disimpan dalam hati, nanti jadi jerawat tahu rasa kalian nanti ya. Oke, saya izin dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hostnya saya alihkan ya. Terima kasih. Saya alihkan ke siapa? Afni, Bu. Afni saja, Bu. Afni ya. Ya, Bu. Mana ya Afni? Afni, oke. Aku ate nambahi sing ndek mau sing sudut rangkap iku, sudut paruh iku. Aduh. Tapi gak ngerti ya iki menurutku ya. Apa iki? Ya otakku mulai. Aku itu jauh enggak. Aku maaf nih. Zuli. Kan hasilnya sebenarnya iku saka apa iki identitas perbandingan sama identitas sing trigonometri sing sin kuadrat X plus cos kuadrat X iku sama dengan 1. Terus tan X sama dengan sin X per cos X. Iku kan ini tan X sama dengan sin X. Ini sin X per cos X. Terus kok 1 iku mergo apa iki sin iya ya. Ini loh. Ini kan akar 1 dikurangi cos A per 1 plus cos A. Ini dikalikan bilangan sekawannya. Jadi ini bisa dikalikan 1 dikurangi cos A per 1 ditambah cos A.
Nah, ini di dalam akar ini kalau dikalikan bilangan 1 dikurangi cos A dikali per 1 ditambah cos A ini menghasilkan ini. Nah, kalau dikalikan dengan bilangan sebaliknya kayak 1 ini kan kebalikannya kan 1 ditambah cos A per 1 dikurangi cos A. Itu nanti akan menghasilkan ini. Iya. Pokok saka iku lho, identitas perbandingan karo identitas trigono sing iku. Pokok iso ana 1 min akar akar 1 min cos alfa. Pokok nangkepku saka kono. Berarti kan kalau yang 1 min cos A per sin A itu kan dikalikan 1 min cos A per 1 min cos A kan? Per 1 min cos yang A mana? per 1 min cos A. Iya. Yang ini ta? Ya. Ya. Ini dikalikan kebalikannya. Ya, 1 min Kalau yang ini yang sama. Iya. Paham. Sama mau selanjutnya Mas. Aku nanti ain. Ada slide 28 kayaknya. Iya. 8. Duluan ya, enggak apa-apa ya yang lain. Maaf. Enggak apa-apa. Ini. Nah, seperti itu. Bola, kenapa yang lulus? Bentar. Tanya apa, Fatima? Ada, bentar. Aku ayo. Udah lelah. Bentar. Ayo, wes capek. Udah lelah. Capek, Bun. Lanjut dulu ah. Aku nek gak iso kejawab Lanjut. Bu Lanjut Ega dulu wes. Ya, Ayo guys. Oke, izin bertanya. Pada saat apa kita menggunakan rumus jumlah dan selisih dua sudut yang sin A plus B, dan pada saat apa pula kita menggunakan satu-satu, mohon maaf. Iya, paham aku. Sing di nganuku iku lho. Teorema 10.16 ambek teorema 10.21 kan. Kalau menurutku kalau yang pakai 10.16 itu terbentuk dari sudut istimewa. Jadi koyok piro ditambah piro terus hasilnya sudut istimewa. Iya yo. Piye? Jadi ini loh. Jadi jumlah dan selisih sudut trigonometri itu awal dari kayak asal usulnya itu dari ini. Ini tuh kayak awal mulanya untuk menghasilkan sudut yang ini penjumlahan sudut sinus dan kosinus. Tapi contohnya aku gak salah bola piye yo. Soko Jadi untuk menghasilkan penjumlahan sudut ini, maka kita menggunakan jumlah sudut sinus kosinus, rumus jumlah sudut sinus kosinus. Ini penjabarannya di slide 35. Terus segere maem. Terus pas apa kita menggunakan rumus yang sin A plus B sama sin A plus sin B. Itu kalau menurut saya tergantung soal ya. Misal kalau soalnya ini, kan ini terpisah kayak sudut cos 75 derajat ditambah cos 15 derajat. Ini menggunakan yang penjumlahan. Kalau yang misal ini cos 75 derajat, ini terus ditambah, ini ditambah 15. Nah, ini baru menggunakan jumlah dan selisih sudut. Oh, oke, paham. Oke, terima kasih. Sama. Lo terlewat terus. Sahabat, terima kasih. Clear. Lanjut. Baikotul.
Ya, bisa ditunjukkan itu yang paling awal, slide berapa itu? Yang ada lingkaran. Oh iya, ganjil genap mungkin. Bentar. Apakah ini? Ke bawah, ke bawah. Ini. Bawahnya lagi. Ini? Nah, ya. Itu bisa dijelaskan kembali kenapa kok akar 2 dari cos A min cos B kuadrat ditambah sin A min sin B kuadrat itu sama dengan akar 2 dari cos A min B kurangi 1 kuadrat ditambah sin A min B min 0 kuadrat. Itu loh. Oh, iya, aku nggak paham juga. Cing mana? Aku dewe ora paham kok. Izin jawab ya. Jadi tadi kan aku di slide sebelumnya itu kan nulis kalau misalnya aku kan nulis kalau panjangnya PQ ini itu sama panjangnya AB itu sama karena segitiga POQ ini kan rotasinya dari segitiga AOB jadi besarannya itu sama gitu loh. Lah ini sekarang tuh tak bandingkan. Jadi aku ngebandingin jarak dari PQ itu yang ini jarak PQ, yang ini itu jaraknya AB. Nah, terus dari perbandingan 2 ini ketemu rumus ini tadi, cos ini, gitu. Saya mau tanya juga. Ini kan di gambarnya itu di lingkaran yang QOB kan itu B. QOB itu beta. Ya, kan POB itu A. Kenapa POB? POB. Oh iya, POB itu alfa. Alfa. Kenapa AOQ itu A min B? Enggak AOQ itu. Itu punya POQ. POQ itu alfa min beta. Kalau AOQ itu alfa min 2 beta. Oh, berarti itu QOB sama POA itu sama berarti beta. QOB sama QOB sama POA. Itu berarti beta-beta. Iya, sama besarnya. Oh, iya ya. Oh. Iya gitu. Berarti itu A min BA alfa min beta itu POQ berarti ya? Iya. POQ iya, AOB iya. Soalnya besarnya itu sama. Iya. Mereka tuh kongruen, jadi nilai sudutnya sama. Apakah bisa dipahami? Jadi itu PQ itu yang ini ya, yang sebelah kiri itu PQ ya? Iya, yang sebelah sini itu PQ. Iya, udah paham. Yang sebelah sini AB. Iya, udah paham. Terus izin mengoreksi slide terakhir, Bapak. Paling terakhir ada itu. Terima kasih. Oh, bukan. Ke atas, ke atas. Itu yang 35, slide 35. Iya. Itu bukannya yang kedua, persamaan yang kedua, itu bukannya 2 cos A sin B ya? Kan cos apa-apa? Iya, ya. 2 cos A sin B. Oh iya, hilang. Banyak hilang. Terima kasih. Ya. Terima kasih. Revita. Aku tak stop screen. Awakmu iso enggak iki? Aku tak sholat sih. Oh iya, sik. Bergantian ya kawan. Saya juga belum. Tak buka sik. Fix banget. Bedakan dari T-nya, Bun. T terbanyak. Ya Allah, wae. Sangaran aku hamba. Aku iku Van, apa iki petik nomen nih, Van? Sing di petik ini mau petik di grup. Allah. Iki kan sing fix banget. Andi. Oh iya. Banget tuh. Lift kabel loh. Lu. Ayah. Alhamdulillah. Bisa lelah. Bener. Ya. Jadi Marisa. Tak sintang no sing duwe file. Laptop nge-lag rek aja rek. Sudah. Mohon maaf. Oke. Aku off cam ya. Oke.
Wow. Sungguh lo, nge-lag lo. Ya Allah, laptop. Iya, tak lapim se Bim. Se nge-lag. Si Manyo. Geometri V11, oke. Bentar, He. Waduh. Mau tanya, tadi katanya bukunya yang plus minus akar itu kenapa wis? Plus minus akar. Aslinya plus karena katanya plus. Kalau akar itu hasilnya pasti plus. Gitu tuh. Ya. Pokok intinya tadi plus gitu. Pokok plus nggak ada min. Nilai akar. Rumit banget. Oh, itu jadi tipe itu minnya, hasilnya plus depannya itu. Seharusnya nggak boleh ada plus minusnya. Itu Karena nilainya itu udah mutlak pasti positif. Tapi ada sih. Kalau misalnya A kuadrat sama dengan B, jadinya kan A sama dengan plus minus akar B. Iya. Mod guys. Kalau kayak gitu, kalau yang tadi tuh garo wes plus minus, oh paling iya wes, bukan dia. Nanti tanya lagi ya wes. Terima wes. Terima. Makasih, Rek. Ya. Lepas hati. Kowe ku Bim, dari dijelasin sing mau kok iso akar-akar itu gak paham lah. Kalau mempertanyakan wes, leken ya apa-apa. Sik. Lah yo, Kak kau mau kepepet jawab ngawur. Gak sih, Bim. Iku janjiku. Kon takut iku tungane. Mau apa jenenge mau lo sing diibaratno X kuadrat sama dengan 4 mau lo. Kan dipindah ruasnya terus bareng ngono faktor no gawe X min 2 X plus 2. Mungkin caranya koyo ngono terus mungkin mbok piye. Mbolatar iki lo aku gak iso tar lemot. Aku aja yang Sik. Aku aja deh. Udah ta? Aku katanya ya wis. Emang lucu loh, Itu kan slide-nya Rek belum muncul. Ayo guys. Nah itu. Sinta keburu apa? Colat coy, ayo. Itu kan rumus sudut paruh waktu itu kan berlaku untuk sudut istimewa ya. Kayak misalnya 22,5 itu kan didapatkan dari cos 45 derajat per 2. Nah, kalau misalkan menentukan nilai sin 25 derajat itu pakai apa? Kan kalau 25 derajat itu kan sudut 50 per 2. 50-nya kan bukan istimewa. Nah, itu pakai rumus yang mana? Bisa tolong dijelaskan? Kayaknya nggak bisa kayaknya. Bukan termasuk kedua. Berarti iku melu iku lo sing pengurangan sudut iku. Yo gak sih? Kayak 10 biasa nggak sih kayak sudutnya kurang 50 itu saka piro? Sing sudut istimewa. Kayaknya nggak bisa kayaknya, bukan pakai istimewa, pakai kalkulator. Oh, berarti kalkulator wes iki jawaban nih. Bismillah, iya. Seperti soalnya 25 nggak ada, misalnya 90 dikurang 25 Nggak ada 25-nya. Nggak ada 40-nya. Oh iya deng. 50 kan? 65 deng. Iya. Jadi 25. 60 Kayaknya pakai kalkulator kayaknya nggak bisa kalau pakai pendekat sudut istimewa. Betul. Terima kasih Fatimah. Terima kasih Fatimah. Makasih. Bapak kami tidak. Terima kasih Andini. Kan kon nggak sholat sih dalaman. Dan guys. Mei dulu dah. Mei, ayo Mei. Mei fokus makan aja. Lagi dong Mei. Isi, sabar. Ayo tulang. Sabar. Slide 28. Kayak KB 28 kan mau sampai ya 28. Kayaknya maksudnya. Kok bisa buat pertanyaan? Bukan 28. 29. Contoh soal. Iya 29 contoh soal. Ada Itu tuh kan sin pangkat 4. Nah. Rumus itu apakah hanya bisa digunakan untuk penyederhanaan pada pangkat tersebut? Bagaimana jika pangkatnya 9 atau yang lain? Apakah bisa? Tergantung. Ini pangkatnya itu untuk yang
bisa Itu akar pangkatnya itu pokoknya akar pangkat 2. Agar kita bisa menyelesaikan ini. Jadi misalkan sin pangkat 8x. Jadi kan sin kuadrat x pangkat 3. Jadi sin kuadrat x kali sin kuadrat x kali sin kuadrat x begitu. Jadi nggak bisa semua pangkat. Ganjil kayaknya nggak bisa. Nggak bisa. Hanya bisa akar pangkat 2. Ya genap. Paham saya. Lipatan akar pangkat 2 toh? Iya, gitu. 2 pangkat 2, pangkat 3, 2 pangkat 4 begitu. Mau tanya ini nih, yang ini. Ini loh, yang hasil akhirnya kan 1 min 1/5 dibagi 2 kuadratin. Kan 1 min 1/5 kan 4/5. Harus 4/5 dibagi 2 kan 4/10 nggak seharusnya? 4/10. Yang mana? 4/5. Iya kan 1 min 1/5 kan 4/5. 4 bagi 2 kan 4/10. 4/5 dibagi 2 itu dikali jadinya. 4/5. 2-nya naik. Dibalik. 4/5 dibagi 2 kan? Kan sama aja kan 4/5 dibagi 2. 4/5 dikali 1/2. 4/10. 4/10. Jadinya kan 16/20. Kalau dikuadratkan kan berarti 8/100. 16 ya sih? Sudah benar, 4/25 ini. Buktinya fotomet. Buktinya fotomet. Bawa anak buah, nggak seru. Dibagi piro 2. Saya kok bingung saya. Ini loh. Ini jadinya aku oh ya benar dikali coret nanti. Gitu. Kan dikali 5/2. Nanti coret. Iya. Sama wes dana sing takon nih. Iya, capek. Oh, ini. Aku jadi lucu. Oh, ya wes Ayo. Nah, 23, no. Surat 23 spirit gak susah. Tenang. Oke. Sekarang berapa? Ayo. Aku nggak tarik sasa. 23. Bentar. Loh, kok Apa ayo? mau PPT ku sih 300 ya? Ya. Diperbanyak. Maaf ya, itu derajat itu sebenarnya. Ini revisi pisan lho, Rek. Iya. Ya, Rek takok. Kan ini kan kos 15. Kayak misale kos aku nyentukno kos 15 iku teko 60 min 45. Gak apa-apa kan? Hasilnya Sama aja. Sama. Yang penting cari sudut istimewa. Bulunya nggak bisa sudut Terus istimewa. misalnya intine kayak misalnya kita mencari sudut yang tidak istimewa, berarti itu dalam soal penjumlahan dan selisih sudut itu kita menggunakan modal itu teko sudut istimewa. Benar. Benar iku no kan kesimpulannya. Ya, pendekatan dari Wis are mari. Wis ngono tadi aku lihat. Terima kasih Yulia, terima kasih. Ketika aku cinta Yulia. I love you. Karangnya terakhir. Dari ki. Mei, kamu mau tanya lagi, Mei? Mi, gimana? Kurang banyak makannya apa gimana? Kayaknya gimana? Mau ganti apa gimana? Fatima bagaimana? 17. Ada yang bingung. Iya, nggak apa-apa kok. Tenang, nggak apa-apa kok. Ayo, lagi ya. Waktunya sama di. Surat berapa Fatima? 17. Oke, Ziva. 14. 17. 17, guys. Oleh. Lip kabeh lho. Iya, wes saono ayo wes nang. Wes bagus. Gercep. Udah diketahui apa dari yang sisi AC itu kan sisi CB itu kan A. Itu apa sudah diketahui apa ditarik dari mananya gitu? CB CB dia nak CB anjir. Iku.
Gambar. Aku mencari yang bawah, teman-teman. Ini dah. Aku Iya, juga cari yang B itu bawah. kan A. Itu udah diketahui berarti. Udah diketahui A atau A itu dari mana gitu. A itu dari kenapa kok itu karena sudut CAB itu kan A. Itu loh. A besar kan? Depannya sudut A ini loh. Depannya sudut. Yang Nah. A-nya apa A sudut kecil. A-nya apa A-nya? Huruf A-nya. Ini loh A kecil. A kecil itu Karena mesti itu di depan berada di hadapan sudut A besar. sudut A besar. Jadi Oh, iya. tulis. Oke. Sama yang 18 sebentar aja, cuma dikit deh. Oh, Gak apa-apa lama nanti tak tunggu sampai maghrib. Lebah besar. Kalau pecahan lewat PC. Lewat pecahan, lewat PC. Nggak, iki kok gak iso kok. Enggak lewat PC loh. Yuk, bisa yuk. Nggak bisa. Gak apa-apa, ayo. Ayo. Apa mesisan? Mesisan nih. Slide berapa? 18. Ini nih yang ini. Ini loh yang luas ABC kan kenapa kok pakai sini alatnya itu AC, tingginya itu BC. Karena ini AC sama BC. Iya. Terus dikali sin alfa plus beta. Karena kan segitiga ABC itu kan bukan segitiga siku-siku nih. Jadi kan kita nggak dapat gitu loh alasnya gitu. Ini rumusnya nih. Itu. Jadi kita pakai sisi yang diapit gitu kayak AC sama BC. Nah, kenapa pakai sin alfa sama beta? Karena segitiga ABC ini tuh mencakup alfa sama beta. Tuh. Bim, tangan apa mana, Bim? Nggak paham ya pasti ya. Nggak paham ya pasti ya. Sama kok. Kenapa kok nggak pakai alasnya AB tingginya CD? AB tingginya CD. Enggak sih. Mana ya jawabnya? Bentar. Gimana ya jawabnya? Gimana jawabnya? Gimana aku bisa menjawab Dengan pertanyaan yang membingungkan seperti ini. Skip. Biasanya Fatimah bisa menjawab pertanyaannya. Ikhlas no ya. Bisa dijawab. Pertanyaannya ikhlas no. Kenapa diam ya? Kudunya di saat-saat seperti ini itu terlempar. Tidak bisa menjawab. Nggak tahu, aku bingung cara jelaskannya. Dijelaskan lewat PC ya lo. Nanti. Iya ada. Aku blok duluan Fatimah. Dimas, Fatimah. Canda. Lanjut. Oh enggak, ini tadi kepencet. Ya kan? Dosa Bimai. Parah. Ref, bujuy, Ref, tolong, Ref. Jadi aku teman Dek. Apa aku? Misal sudut ganda itu misal 3 theta ngono piye? Ya berarti setengahnya 1,5 theta, wis. Ada emosi ya, Bun. Maksudnya 3 theta. Iya, sudut ganda. Misal derajatnya dari theta, ya berarti dibagi loro ae sudut setengah. Ono rumus sudut ganda. Misal sin 2 apa mau theta. Kerjaan dhewe ta lebih. Sin 3 theta itu sudut rangkap 3, sudut rangkap 2. Itu bukan urusan kami. Kami ini hanya menjelaskan. Kami hanya menampilkan apa yang diberitahu oleh Not my business. Not my business. Ayo dong, kapan selesai nih guys? Teman-teman, saya belum sholat. Ayo segera yang mau bertanya. Mau nggak nyatet lo, sing tanya siapa aja. Lalu. Oh, tapi ada yang apa di grup itu ngelis ya, cuman nggak sempet nanya. Tapi nggak semua. Iya, Karena berarti listnya ngulang berarti. Ada juga yang nggak dijawab, nggak jadi tanya. Iya, makanya banyak yang nggak jadi tanya. Tulis lagi wes. Mandiri Nah, logika kan mandiri. Jangan Diva. Nah, awas kamu kejatuhan saus. Kenapa? Ya, Leopo. Astagfirullah. Aku jalo.
Dibagi jajan dong, Mi. Dorong di mood. Kayak itu, Mei. Belum pisan aku, Rek. Nah, ini udah selesai kan? Belum. Apa lagi? Ayo ndak bubar, yuk bubar. Itu. Oh, Ibu Ada yang jangan berapa, Kak? marah. Silakan. Mau tanya. Iya, ya. Identitas kofungsi itu apa maksudnya? Ayo. Ini itu apa? Identitas apa? Fungsi. Identitas kofungsi itu buat apa wes wingi aku maca ya Allah. Lupa. Kan gue. Ya Allah. Itu sudah mutlak. Ya Allah, ini dah omos. Lah jawabnya Penny boleh gak sih? Iku Apa itu bisa. 90 men teta. Teta itu sekarepmu wes. Kok hasilnya ini Bu. Intinya ini penurunan dari identitas penjumlahan. Ya gitu. Enggak tahu wes tahu. Iya gitu. Kayak kan pembuktian ya sih. Ya. Dan aku harus Fungsi. kembali. Mungkin ko itu artinya penurunan, fungsi ini dari penjumlahan dan pengurangan. Jadi penurunan penjumlahan gitu. Dan pengurangan. Ya selesai. Masuk. Bagaimana aku bisa Adalah aku ngawur. pertanyaan seperti ini? Tolong jelaskan. Ayo, Tutup ayo. Mari. Jangan memperulur waktu. Waalaikumsalam. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jaya. Bye bye. Terima kasih kembali. Dadah. Selamat ospek. Tak end ya. Ayo.